Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fotosintesis dengan menggunakan media virtual laboratorium. Kita akan membahas mengenai materi fotosintesis. Kita ketahui bahwa fotosintesis ini identik dengan tumbuhan. Jadi tumbuhan ini merupakan makhluk hidup autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri. Ciri hidup yang dimiliki oleh tumbuhan hijau adalah kemampuan dalam menggunakan karbon dioksida dari udara dan air dari dalam tanah untuk diubah menjadi organik serta diasimilasi dalam tubuh tumbuhan. Kehidupan di bumi hampir seluruhnya bergantung pada energi matahari. Sebagian besar energi yang digunakan oleh sel-sel hidup berawal dari matahari yang digunakan oleh tanaman, alga, dan bakteri melalui fotosintesis. Hal ini karena hampir semua organisme tergantung pada fotosintesis, di mana energi cahaya yang digunakan untuk membuat gula sebagai sumber makanan. Fotosintesis ini menangkap sekitar 1% dari pasokan energi ini dan menyediakan energi yang mendorong semua kehidupan. Jadi dapat didefinisikan bahwa fotosintesis ini merupakan proses kimia yang paling penting di muka bumi karena hasilnya nanti akan menyediakan makanan untuk semua organisme, bukan hanya untuk tumbuhan yang melakukan fotosintesis itu sendiri, namun juga untuk semua makhluk hidup yang memakannya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mencintai dan tetap menjaga keberadaan tumbuhan di sekitar kita, terutama di lingkungan hutan karena akan mendukung kehidupan makhluk hidup lainnya untuk menyediakan makanan dan oksigen. Tumbuhan mampu melakukan proses fotosintesis sehingga di dalam ekosistem tumbuhan berperan sebagai autotrof atau sebagai produsen yang menantinya menghasilkan suplai makanan bagi makhluk hidup lainnya di dalam biosfer. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis disebut dengan fototrof. Baik, kita akan memulai virtual lab ini dengan materi fotosintesis. Coba anak-anak perhatikan pada layar tersebut terdapat sebuah tumbuhan ya, tumbuhan hijau. Di situ ada sinar matahari, karbon dioksida, air, glukosa, dan nitrogen. Untuk dapat berlangsungnya proses tersebut, tumbuhan mengambil energi dari sinar matahari sehingga akan terbentuk sebuah glukosa, yaitu C6H12O6. Selanjutnya, kumpulan glukosa itu akan dibentuk menjadi amilum. Proses tersebut terjadi pada bagian tubuh tumbuhan yang mengandung klorofil, yaitu pada organel sel yang disebut dengan kloroplas. Bagian pengaturan di situ ada air, karbon dioksida, dan sinar matahari serta suhu. Coba kita klik ya. Nah, itu sudah muncul air, karbon dioksida, sinar matahari dengan suhu. Coba kita naikkan suhu menjadi 4 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Dari bahan-bahan tersebut tidak ada yang bergerak ya. Nah, di sini ada pengertian mengenai ketika kita mengeklik selanjutnya itu fungsi atau definisi dari sinar matahari itu apa, karbon dioksida itu apa gitu, air seperti apa, nitrogen, glukosa, dan sebagainya. Di sini adalah matahari. Matahari ini merupakan energi surya yang dipergunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan fotosintesis. Di sinar matahari ini dapat berlangsungnya fotosintesis tersebut, tumbuhan mengambil energi dari sinar matahari sehingga terbentuk glukosa, yaitu C6 dan H12O. Nah, kemudian air. Pada umumnya air yang digunakan untuk proses fotosintesis ini berasal dari dalam tanah. Adapun sebagian tumbuhan epifit yang tumbuh di tumbuhan yang tinggi menggunakan uap air yang ada di udara. Air yang berada di antara partikel tanah dengan mudah dapat diserap ya.
oleh pembuluh-buluh akar melalui epidermis, jaringan xilem yang ada di dalam akar yang berfungsi untuk mengangkut air dari dalam tanah menuju daun. Kan tidak dimunculkan bahwa fotosintesis ini tidak berjalan. Pada yang telah dilakukan oleh ilmuwan Belanda Jan Ingenhousz pada tahun 1779 telah melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa fotosintesis ini memerlukan cahaya matahari, dan cahaya ini faktor yang sangat penting sebagai sumber energi pada fotosintesis. Nah, ini ketika kita naikkan pada suhu 19 derajat Celcius terjadi proses fotosintesis. Karena suhu ideal yang terjadi pada proses fotosintesis ini adalah sekitar 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan tumbuhan tidak melakukan fotosintesis pada suhu di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 50 derajat Celcius. Tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis memiliki enzim yang bekerja secara optimum karena tumbuhan di lingkungan yang memiliki kisaran suhu optimum. Nah, di sini di angka suhu 30 derajat Celcius ini proses fotosintesis dapat berjalan. Nah, ini bergerak semua ya, sinar matahari, karbon dioksida. 6H2O ini akan menyerap nitrogen, menyerap melalui tanah dari dalam tanah, kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar. Kemudian karbon dioksida pun ini akan saling menyerap ya. Kemudian hasil dari fotosintesis ini yaitu C6H12O6. Nah, glukosa ini merupakan salah satu hasil utama fotosintesis ya, dan awal bagi respirasi atau pernafasan pada tumbuhan. Bentuknya deglukosa. Nah, ketika kita mengeklik bagian ini adalah bagian daun ya. Ketika kita perbesar, ini adalah ada struktur daun yang penyusun daun. Ketika kita mengeklik, nah ini akan mengeluarkan sebuah definisi. Ketika kita mengeklik, ini bagian atas adalah kutikula. Kutikula ini, nah ini ada epidermis atas. Kemudian kita klik lagi, jadi kloroplas. Nah, di sini juga ada sel penjaga. Ini kloroplas. Jadi kloroplas ini merupakan organel dengan bentuk yang relatif lebar, yang panjang ya, yang berwarna hijau. Di sini tersusun atas membran ganda. Ini adalah xilem, floem, kemudian ada penjelasannya mengenai penyusun organ-organ pada daun. Jadi tumbuhan yang memiliki sebuah daun yang lebar tentunya akan dapat menyerap cahaya dalam jumlah yang besar pula, sehingga memungkinkan terbentuknya glukosa lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan yang daunnya sempit. Adapun jumlah daun pada sebuah pohon menjadi faktor kedua yang membedakan jumlah produk hasil fotosintesis. Jadi semakin rindang daunnya, maka semakin banyak fotosintesis yang terjadi, dan semakin banyak pula hasil glukosa yang akan dihasilkan. Nah, ini adalah beberapa definisi mengenai daun penyusunnya ya. Kita tinggal mengklik ya, kemudian nanti peserta siswa nanti akan diberikan tugas, yaitu menggambar lagi kembali penyusun daun ini ya. Kemudian nanti akan diisi apa saja yang terdapat pada daun dan fungsinya. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi mengenai fotosintesis dengan menggunakan virtual laboratorium. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kita
itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.